kecuali mungkin Sabtu Minggu. Nah, kalau Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini, walaupun kita belum begitu belum begitu gebyar, tapi ini merupakan salah satu gebrakan. Semoga di RW 12 pada khususnya ini menjadi motivasi bagi yang lainnya gitu ya Pak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ada acara edukasi, mungkin ya, edukasi tentang kesehatan. Biasa aja kanggo edukasi kesehatan ieu nya, mudah-mudahan kan ieu janten agenda rutin gitu. Bosan tehnya painten sakitu teh abdi hatur nuhun. Hapunten bilih aya kata-kata kirang dimengerti atau kirang pagodos ditutup wae ku bilih topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada isi kecuali mungkin Sabtu Minggu. Nah, kalau ada mau kegiatan di hari-hari selain Sabtu Minggu, paling setelah batas jam 12 saya ada di rumah gitu. kalau nggak ada jadwal kontrol atau Ian bilih bade di Bekam, mangga dihaturanan heula ka aula sanggar. RW mah harus sehat karena kegiatannya lumayan. Cek darah mah nggak terkedah sebulan sekali, seminggu sekali kontrol, menjaga stroke. Bagus. Kaci jati mangga gitunya. Nama dia tuh teh calik dina kursi dicek heula tinggi darah, cek darah. Kayak kumaha si awet. Ada tensi apa gula? Hah? Tensi ya. Tensi wala. Ya, cek gula masih ya jatuhnya. Siar kujan. Cek benten ya. Kamis sama Jumat ya. Kalau untuk area yang lainnya di hari-hari yang lain nggak apa-apa. Kayak sekarang hari Kamis kebetulan ya, alhamdulillah hari yang disunahkan. Sebagian besar penyakit itu adalah dari penyumbatan darah yang tidak lancar. Alhamdulillah itu bisa dikeluarkan lewat darah haid. Makanya perempuan boleh pakai emas. Kalau laki-laki nggak boleh pakai emas, itu dalam agama juga. Kenapa? Karena tidak dikeluarkan darah kotornya. Nah, ini apa? Penyumbatan darah hitam. Jadi akibatnya stroke itu penyumbatan darah ya, darah nggak sempurna. Nah ini begini, deketin ini darahnya tuh, kan hitam begini. Nah, ada 3 macam darah ya, darah yang merah tua masih ada penyakit. Ini yang darah yang merah muda, yang bening merahnya itu bagus. Hitam ya jelek, hitam mah kadang hitam mengental kayak agar, kadang hitam mengental kayak busa gitu. Itu akibatnya apa? Akibatnya minum jamu itu apa? Yang jadi kublak itu apa tuh? Kayak minum kupu-kupu ya. Nah itu akibatnya. Nah itu keluar itu ya, busah ya, bubuk-bubuk gitu. Nah kayak begini. Ada 2 ya, darah hitam itu, darah hitam mengental, bau darahnya. Bau. Kalau darah muda mah itu merah tapi bening. Nah, ini seperti gini ya, tuh. Nunggu sedikit, nunggu. Tuh kan? Nah, seperti gini ya.
darahnya tuh mengental. Ini baru satu sedotan ya. Yang dibekam itu ada dua, satu yang di belakang itu sebutnya umugin. Bermacam-macam ya, umugin itu bisa menyedot darah hitam yang mengental dan bisa menyedot darah, termasuk ada apa ya sebutnya iblis lah gitu ya. Jadi termasuk disedot bisa nih ya, karena hitam tuh. Ini udah berbusa tuh, menguap. Nah nanti bekasnya udah selesai enteng di kepala sampai ke kaki. Ada dua, titik satu umugin sama akhel. Nah sini di embun-embunan. Tapi jangan takut, oh embun-embunan mah takut bocor apa, jangan takut ya, karena ada dua titik ya. Titik kepala tuh di sini sama di sini, kecuali stroke lumpuh harus di sini. Akan stroke ringan ini. Nah jadi kalau stroke lumpuh itu total harus ada 5 titik di sini, di sini, sini. 5 titik. Minimal harus ada 1. Dan cuma diambilnya hari Kamis, Senin sama Jumat kalau kepala. Kebenaran ini hari Kamis ya, kebenaran. Karena Nabi Muhammad kalau bekam kepala itu hari Kamis. Keuntungan banyak hari Kamis. Apalagi sedang puasa, ya keuntungannya banyak ya, apalagi dibekam. Maka Nabi Muhammad dibekamnya nggak hari-hari yang lain. Hari Kamis, Jumat sama Senin. Ini sedang ada di RT 01 RW 12 di Sanggar Seni Onces. Kebetulan ini ada kegiatan penyuluhan tentang kesehatan. Di antaranya itu ada darah, konsultasi tentang kesehatan, bekam, ada pijat refleksi, akupuntur dan lain-lain. Alhamdulillah antusias warga masyarakat RW 12 sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini jadi agenda rutin buat tenangkan dulu, jangan dulu jalan-jalan ya. Tenangkan dulu RW 12 di Kampung Manyah Beureum, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Manyah Beureum RW 12. Bau itu teh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umi Jida Maira, warga Kampung Manyah Beureum RT 01 RW 12, menghimbau dan memberikan solusi kesehatan kepada warga RW 12 pada umumnya dan pada umumnya untuk warga di luar yang memang membutuhkan kesehatan ala Nabi atau tibun nabawi. Kami membuka pengobatan sabita bekam. Bekam di sini adalah pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekam ini merupakan salah satu pengobatan mengeluarkan darah kotor sehingga darah tubuh menjadi bersih, karena sebagian besar dari penyakit ini adalah disebabkan karena tidak lancarnya darah di dalam tubuh kita. Nah teman-temanku semuanya, terkhusus untuk warga RW 12, alhamdulillah untuk pengobatan tibun nabawi ini ada terapi pelayanannya, ada terapi pijat untuk stroke, lambung, sesak napas dan lain sebagainya. Adapun gurah, akupuntur, terapis ruqyah syariah, adapun cek gula darah dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, terkhusus warga RW 12, kami membukakan pelayanan dengan kebijakan, teman-teman, dengan harga lebih terjangkau, dan bahkan ini merupakan program daerah yang kami adakan. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang membutuhkan terapi yang tadi saya sebutkan, boleh datang ke lokasi dekat ya, sekarang di dekat SD Negeri Cijati. SD Negeri Cijati, dari situ RT-nya ya RT 4 kalau nggak salah, RW 4, masuk saja ke jalan yang masuk mobil ke dalam itu, di situ ada spanduknya ya, namanya Sabita Bekam. Nah bagi teman-teman silahkan manfaatkan program kami dari warga RW 12, yaitu program masyarakat sehat dan berdaya.
Semoga ini menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang memang dicontohkan oleh Nabi dan bisa membantu masyarakat dan juga bisa membantu program sumber daya manusia ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.